Halo, selamat datang di Amarah, anak muda bersuara. Nah, kali ini saya mengundang teman dari Universitas Negeri Malang. Nah, bisa kenalan dulu? Nama saya Muhammad Firdan Baragusma. Saya sendiri asli dari Banyuwangi. Cuma semenjak lulus dari SD, SMP sampai dengan SMA, saya sekolah di Malang bersama salah satu teman saya di belakang layar. Nah, Firdan sendiri ini punya banyak pengalaman bisnis dan dia sendiri sudah banyak pengalaman berwirausaha sendiri. Nah, bisa ceritakan dulu nggak nih bisnis apa yang Firdan jalanin biar teman-teman pada tahu dulu nih. Kalau bicara masalah bisnis itu dulu waktu di kelas 3 SMP ya, saya tuh pernah awalnya itu iseng gabut gitu kan. Jadi kan saya kan dulu kan di pesantren gitu kan ya. Itu kan ada jatah keluar itu biasanya sebulan sekali. Itu kita biasanya nyebutnya sebagai KP atau keluar panjang gitu kan. Dulu tuh saya sama beberapa teman saya tuh sempat inisiatif gitu, pergi ke beberapa toko-toko retail buat membeli sebuah jajan gitu. Namanya dulu tuh basreng. Basreng itu dulu kita kulaknya itu, kita bahasanya kulak ya. Kulaknya itu biasanya satu pak, itu kan isi sekitar 25 piece. Itu di harga Rp7.000. Itu kita jual di asrama itu sekitar Rp1.000 per bijinya. Jadi itu kita dapat margin sekitar hampir 150% lebih ya untuk per piece-nya itu. Nah, biasanya kita sekali kulak itu bisa sampai 1 juta, 2 juta kadang-kadang itu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah margin dikalikan saja gitu. Oke. Nah, aku dengar-dengar nih si Firdan punya bisnis reptil ya? Betul. Ya. Bisa diceritain dulu deh ini bisnis reptilnya gimana, namanya apa, terus awal berkembangnya gimana, terus punya ide itu dari mana gitu. Kalau bicara masalah reptil itu kan kita kan yang beredar di masyarakat kan kayak buat apa gitu kan ya. Kita pelihara, misal katakanlah kita pelihara ular gitu buat apa kan ya. Kita pelihara kodok itu kan buat apa gitu. Kalau bicara masalah sejarah itu dulu waktu pertama kali saya kelas 5 SD, masih ingat sekali. Kalau dari background family nggak ada sama sekali, yang suka reptil nggak ada. Cuma karena dulu itu saya kan sempat lihat beberapa konten di YouTube tentang gimana orang itu nyeting kandang reptil itu sangat estetik gitu loh. Jadi saya tuh yang pertama kali bikin cinta sama reptil itu bukan karena reptilnya, tapi karena setup kandangnya gitu. Jadi kok bisa gitu loh, ada binatang kayak kodok ataupun ular itu di setup kandangnya seperti di hutan aslinya. Jadi kayak menimbulkan rasa keren gitu loh. Habis itu singkat cerita saya kan sempat 6 tahun di pondok, itu saya vakum dari reptil. Tapi setiap kali kita liburan semester itu saya menyempatkan diri buat meluangkan waktu lah kembali ke reptil gitu kan. Baru ketika saya dulu itu kemarin sih waktu selesai di bangku SMA kan wisuda nih ya. Itu saya sama teman saya namanya Mas Duyan asli Banyuwangi. Itu kita sempat nggak sengaja kan lihat channel YouTube. Itu ada seorang peternak namanya kodok pekmen atau nama latinnya adalah Ceratophrys pierroti. Itu kita lihat dia memiliki 4 warna dulu itu. Jadi ada warna hijau, ada warna merah, ada kuning, habis itu ada oranye gitu kan. Habis itu saya coba calling itu peternaknya dari YouTube. Terus saya mikir, mereka kasih saya harga itu sangat murah gitu loh. Yang pekmen itu kalau kita tanyakan harga per piece-nya tuh, per bijinya, itu minimal sekitar Rp400.000. Itu per ekornya itu. Kan ya? Tergantung warnanya dan juga jenisnya. Habis itu Tapi ada yang kayak maksudnya cacat itu kan. Itu mengurangi harga. kalau cacat di reptil terutama di kodok itu kontekstual ya. Jadi ada cacat fisik, tapi ada juga cacat warna. Kayak albino kan cacat warna gitu kan. Tapi di beberapa hewan kayak albino itu malah meningkatkan harganya. Gitu. Saya tanyakan ke peternaknya kan singkat cerita gitu. Itu dia ngasih saya harga sangat murah. Itu per 100 ekornya, itu beliau ngasih saya harga Rp70.000 per 100 ekornya. Habis itu saya mikir kan, ini kalau saya dapat harga semurah ini, berarti kan saya bisa jual ke pasar dengan gap yang lebih tinggi gitu kan ya. Terus saya mikir lagi, saya nggak mungkin gitu kan nge-keep sebanyak itu di rumah saya sendiri. Terus saya mikir, gimana caranya kodok tadi itu bisa sampai di pelanggan saya tanpa saya megang barangnya gitu kan. Terus singkat cerita, reseller gitu. Terus saya pakai dropshipping.
saya coba calling beberapa teman-teman reptil yang emang mereka jual reptil gitu kan. Saya calling, bro ini saya ada kodok 1000 ekor katakanlah, mau nggak ambil segini harga reseller gitu kan. Singkat cerita mereka deal, kita closing kala itu di seminggu pertama itu saya berhasil ngelempar sekitar 400 ekor kodok itu tanpa saya megang barangnya. Jadi kalau kita bicara masalah kemudahannya, bisnis itu kalau paling enak itu kalau kita nggak megang barangnya atau kita dropshipping gitu loh. Jadi kita cari resellernya, kita cari penjualnya, terus kita oper dari penjual ke resellernya tadi itu. Kita nggak usah megang barangnya, tapi kita dapat marginnya dari sana. Nah, kan jadi penjual itu punya packingnya sendiri itu langsung dari pusatnya itu tadi yang kamu bilang. Iya. Oh gitu. Kalau semisal cacat nih, itu apa maksudnya kayak ada nggak yang barang nggak laku gitu? Oh pasti ada. Gitu. Minus pasti ada. Oh gitu. Ini kamu bisnis joinan? Iya. Dapat kata itu satu jenis atau kayak kamu bukan reptil jenis Pac-Man aja, kayak ada yang lain gitu? Ada. Kalau Pac-Man frog itu kita di dunia ini ada sekitar 8 spesies atau genus gitu kan. Ada Ceratropis pierroti, Cranwelli, Aurita, Cornuta, dan Ornata gitu kan. Untuk yang ada di Indonesia sendiri itu cuma ada 5 spesies. Ada pierroti, Cornuta, kemudian Aurita, Ornata, sama Cranwelli. Dari 5 genus ini tadi cuma ada satu jenis aja yang memiliki warna paling bervariasi, yaitu di Ceratropis Cranwelli. Itu kita memiliki 6 basic warna. Kita nyebutnya ada strawberry, albino, kemudian camo, brown, green, kemudian ada strawberry. Satunya lupa tuh. Nanti dikasih gambarnya aja ya. Itu kita dari 6 warna tadi itu. Jadi gini, kalau kita ngomongin reptil itu kerennya gini. Misalnya nih, kita datang ke pameran gitu kan ya. Kita lihat ada reptil mahal gitu kan. Habis itu kita kayak ngerasa nggak mampu buat beli gitu. Tapi kalau kita tahu rumus bikin warnanya tadi itu, jadi ada beberapa sifat genetik ini ya. Kita tahu gimana sifat genetiknya, kita tahu gimana karakter dia seperti apa genetiknya tadi itu. Kita bisa silang-silangin sampai ketemu yang warna yang kita inginkan. Jadi kayak the living art gitu loh. Kita bisa nyeting warnanya sesuai, kalau kita tahu ilmunya, kita bisa nyeting warnanya gitu. Nah, kalau semisal Pac-Man kan nggak mungkin kayak dia nggak makan gitu, terus gizinya juga itu juga ada jual obat-obatnya gitu. Kan semisal kayak kucing, ada kan untuk gemukin, tambah lebatin bulunya gitu-gitu. Ada nggak? Gini ya, kalau bicara masalah pakan Pac-Man itu sebenarnya ini ada beberapa miskonsepsi dari teman-teman pemelihara Pac-Man gitu. Mereka tuh sering kali kayak ngasih pakan itu kayak tikus, kemudian kayak cacing gitu kan lah. Padahal di alamnya sendiri di Amazon itu mereka tuh pemakan serangga. Jadi mereka makan jangkrik, kemudian ulat-ulat kecil. Jadi makanan pokok mereka tuh sejenis serangga, bisa jangkrik, bisa ulat-ulatan kecil. Kalau masalah suplemennya sendiri kita juga jual. Kita impor dari US itu, mereknya tuh sejenis Repasi, ada Exoterra, ada juga Zoomed. Itu 3 ini itu brand khusus buat reptil emang. Jadi ada emang company resmi di US sana yang menyediain suplemen buat reptilnya tadi itu. Nah, kita juga jual di store. Gitu. Terus kamu ini ekspor kan? Iya. Nah, ekspor sendiri kamu gimana sih cara mendapatkan pembeli gitu loh? Maksudnya brandingmu gitu gimana? Sebenarnya kalau ekspor itu kita semua sama ya, dari semua komoditas. Misalnya kita mau ekspor briket, kita ekspor komoditas beras katakanlah, kita ekspor kerajinan tangan, bahkan dari ekspor reptil sekalipun itu semua sama. Pertama kita gimana caranya meyakinkan atau kita bikin conviction di hati orang luar negeri gitu. Dengan cara apa? Kalau saya sendiri itu saya sering kali aktif di grup Facebook luar negeri. Jadi misal di Kanada, ada di US, di Eropa juga. Itu caranya kita sering-sering aja kita posting foto koloni Pac-Man tadi itu di grup-grup luar negeri, terus kita cantumin WA kita aja gitu. Semakin sering kita posting di di Facebook, makin sering kita dapat kepercayaan dari orang luar negeri.
Jadi nanti menunggu aja mereka japri kita kan. Habis itu kita yang penting punya legalitas resmi. Ataupun kalau pun toh teman-teman bingung katakanlah ya, saya ada nih bro, ada demand dari US katakanlah, tapi saya tidak bisa ngurus legalitas suratnya. Jadi kalau ekspor impor itu kita ada namanya jasa transshipper, atau kita bisa, kalau saya sendiri ya, saya tuh cari orang yang punya surat legalitas buat ekspor, atau dia namanya transshipper. Jadi kita nggak usah ngurus ke bea cukai sendiri, tapi kita datang ke si transshippernya itu, kita bilang ke dia, Mas bro, ini saya ada demand dari negara ini katakanlah, bisa nggak ngurusin suratnya buat ekspor ke sana? Kalau emang katakanlah ongkirnya oke, harganya oke sama pembelinya, ntar biar mereka yang ngurusin gitu. Kalau saya sendiri sempat kemarin ada dari beberapa negara ya. Kalau Asia tuh ada demand dari Malaysia, kemudian dari dari Jepang juga ada, dari Filipina juga ada. Kalau di negara Timur Tengah kita kemarin ada dari Dubai, ada dari Egypt atau Mesir. Kalau di Amerika kemarin ada demand dari California sama di Florida. Berarti kamu cari pemasaran itu emang dari luar gitu? Nomor 2, opsi kedua. Oh gitu. Pertama tetap lokal dulu. Lokal dulu. Indonesia. Jadi penghasilan kamu terbesar ini, pendapatanmu udah berapa tahun sih? Reptilin tuh saya udah sekitar 6 tahun dari SD sampai sekarang. Cuma baru nemu pasarnya itu baru tahun ini aja gitu loh. Kalau bicara masalah margin sensitif ya gitu. Mungkin 2 digit lah, masih dikit, masih 2 digit gitu aja. Gitu. Berarti kamu nih jalannya itu ya udah gitu. Maksudnya nggak sampai kamu harus dapat segini nggak target. Nggak ada. Kalau saya tuh orangnya lebih gimana ya? Lebih berorientasi sama prospek gitu loh. Jadi saya bukan tipikal orang yang posting nunggu ada orang japri, saya nggak gitu. Kalau misal katakanlah kita hari ini ada namanya penurunan margin, saya bakalan lebih effort buat bahkan door to door gitu loh. Saya telepon atau saya calling beberapa teman-teman yang emang dia butuh reptil buat dijual lagi. Jadi ketika kita lagi low selling nih, saya nggak diem. Saya kan orangnya proaktif gitu loh. Jadi saya langsung calling beberapa teman-teman yang sekiranya mau beli barang saya. Gitu. Terus kalau semisal kamu pembagian pendapatan dari sama teman itu baginya gimana? Bagi hasil? Kalau pembagian margin itu biasanya kita rata sih ya, setengah-setengah. Karena kan emang dulu kan ceritanya, bahkan ketika saya pertama kali kulak kodok ini pun itu nggak pakai uang saya, tapi saya minjem uang dari teman saya tadi itu. Jadi kalau misalnya jadi gini, kalau saya pribadi itu lebih aktif di brandingnya gitu loh. Kalau teman saya sendiri itu dia lebih aktif di inventorinya atau dia nge-keep barang di rumahnya. Sebenarnya kalau bicara masalah egoisme ya, itu saya bisa jalan sendiri tanpa dia. Cuma kan karena kita emang udah dari awal kan udah jalan bareng gitu kan. Jadi mungkin nggak sewajarnya kalau saya ninggalin dia gitu kan. Ya tetap loyal gitu loh. Pertama emang dia yang minjemin saya uang dari awal sampai sebesar saat ini. Jadi pembagian tetap 50-50, setengah-setengah. Kan kalau semisal ada ya, kita tuh ngebeli terus barangnya itu ternyata hewan, apalagi hewan itu kan rawan mati ya. Kalau semisal ada masalah seperti itu, kalian bertanggung jawab untuk ngirim barang yang baru atau bagaimana? Atau pengembalian dana? Sistem garansi berarti ya. Kalau sistem garansi kita itu biasanya kita pakainya DOA atau Dead on Arrival. Jadi katakanlah kita ngirim Senin malam ya. Katakanlah kita tujuan di Sukabumi misalnya, Jawa Barat. Biasa kan 3 hari sampainya estimasinya. Itu kalau misalnya barang sampai, kemudian barangnya mati di perjalanan, berarti kan bukan karena human error kan, karena emang sikon di perjalanannya kan. Itu kita refund sepenuhnya. Asalkan itu ada video full unboxingnya tanpa di-cut. Jadi sebagai bukti nyata gitu loh. Kan bisa aja nih ketika buyer beli dari kita, habis itu mereka unboxing tanpa direkam, kan bisa ditukar kodok yang mati lainnya gitu loh. Oh, iya. Jadi supaya sama-sama fair, saya minta ke dia sebelum saya kirim, Mas nanti ini buat klaim garansinya nanti kirim video unboxing full tanpa cut ya, sebagai bukti asli gitu loh. Gitu. Terus konten marketing itu mungkin kalian dari TikTok juga ada? TikTok belum, masih Masih. mau start. Jadi yang bikin menarik itu apa ya? Apakah cuman dari foto itu bisa menarik orang? Sementara waktu ini kalau Pak Mas nih, kalau Gimana cara kamu dipercaya gitu sama orang? sebenarnya
saya tuh tipikal orangnya tuh paling gimana ya, saya lebih rela kehilangan uang daripada kehilangan loyalitas gitu loh. Jadi misalkan kita kan pernah pengalaman waktu itu ya, kita ngirim sekitar 50 ekor buat reseller dari Jakarta, itu mati setengahnya gitu kan, gede gitu kan. Itu saya sebagai seller bisa saya kabur kan, nggak tanggung jawab kan. Tapi karena kita mengedepankan namanya trust gitu loh, jadi menurut saya aset paling berharga itu bukan uang gitu, tapi kepercayaan orang lain. Jadi gitu. Kalau tadi bicara masalah yang diposting sesuai apa enggak sama yang dikirim, itu gini, kita selalu posting yang terbaik di Instagram, tapi ketika ada orang japri nih mau beli 1 atau 2 piece, itu kita kirim foto ulang, foto yang paling terbaru gitu kan lah. Ini mas, kita tinggal stok yang ini, mau atau enggak? Kalau mau ya oke, enggak mau juga enggak masalah gitu. Keren sekali ya, kita mendengar ya pengalaman bisnis dari Firdan, dan itu sangat bisa dibuat belajar lah buat kita. Misal kamu menghadapi kegagalan, itu tuh udah modal segini, pernah nggak sih bisnis lain ya, bukan reptil aja, terus kayak kamu tuh gagal, akhirnya kamu tuh nimbulkan rugi gitu, pernah nggak? Terus apakah kamu tuh ngehadapin kegagalan itu kayak udahlah aku nggak mau coba bisnis lagi, misal kamu di kuliner gitu? Barusan kejadian. Kan saya kan awal Juli kemarin, saya kan sempat expand di dunia perikanan kan. Waktu itu saya beli indukan cupang itu 2 ekor, itu emang impor dari luar negeri, itu harganya 1 juta 2 ekor cupang. Itu kan saya kan nggak mau keep sendiri kan ya, itu saya pakai jasa plasma. Jadi plasma itu kita nitip kawin sama peternak cupang, habis itu nanti kita bayar peternaknya itu per ekor anakannya. Waktu itu saya sampai sekarang ini, itu saya dikabarin sama peternak saya, itu jadi sekitar 400 ekor. Itu ketika saya hitung expenditure-nya, kita hitung pengeluarannya itu kita keluar sekitar hampir 3 juta atau 4 juta. Itu sudah dari modal beli indukan, perawatan gaji peternaknya, sampai dengan perawatan pakannya. Sampai sekarang kita keluar 4 juta. Itu kita yang kejual cuma 1,5. Jadi kita di sana minus 2,5. Dan kalau menurut saya sendiri itu bukan suatu permasalahan ya. Tapi asalkan gini, kita nggak boleh selamanya itu berpendapat bahwasanya bisnis itu kita harus rela gagal. Jadi kita harus menghitung dulu gimana kita memanage keuangannya. Jadi ketika kita udah manage keuangannya, ketika ada minus, itu nggak masalah. Dan juga gini kan, saya seringkali dapat kayak ceritaan dari teman gitu kan. Bro, tadi ini aku baru bayar ini buat biaya bisnis gini. Ternyata si orang yang keep uangnya itu mereka kabur gitu loh. Mereka tidak tanggung jawab. Menurut saya ini bukan salahnya si orang yang bawa kabur uangnya, tapi salah dari yang ngasih uangnya. Karena ketika kita udah ngasih uang ke katakanlah ke perusahaan, berarti kita udah deal buat kehilangan uang itu. Gitu loh. Jadi emang udah tanggung jawab kita. Kita bilang iya itu udah harus terima tanggung jawab. Kalau misal mereka kabur itu nggak masalah. Yang penting tadi itu ada manage keuangan dengan baik. Gitu ya. Terus kan berarti bisnismu banyak sekali ya kalau misal dibuka lagi gitu. Nah, apa sih yang kamu sarankan bisnis dari semua bisnis yang kamu jalankan? Gak cuman makanan, terus hewan gitu-gitu. Yang paling menguntungkan banget bagi kamu tuh apa? Selama ini yang kamu jalani. Terus kamu nyaranin orang, kenapa sih kamu misal ya kuliner, bisnis kuliner, kenapa kamu nyaranin ini? Karena profitnya tuh kamu tuh kerja kerasnya nggak terlalu banyak, modalnya juga. Sebenarnya dalam rangka mencari sektor terbaik gitu ya, mencari sektor terbaik itu kita relatif. Jadi rata-rata orang itu berpikir bahwasanya udah kamu kesini aja, kamu ke properti aja, kamu ke kuliner aja, kamu ke perikanan aja. Itu sebenarnya kontekstual, itu relatif, tergantung siapa yang ngejalanin bisnisnya gitu kan. Kalau kita bicara masalah dulu nih, sebelum rame-ramenya Gojek, rame-ramenya Grab sekarang, mungkin orang mikirnya buat apa sih ngojek gitu loh. Ternyata ketika kita lebih open mind lagi, ketika Gojek dipegang sama CEO-nya itu, bahkan pekerjaan seremeh Gojek pun bisa jadi income yang sangat besar sekali. Di lain sisi itu bisa mengerjakan semua masyarakat gitu kan, menambah lapangan kerja baru. Jadi menurut saya itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek. Itu tergantung sebagaimana kita
tergantung bagaimana kita itu lebih telaten dalam sebuah sektor gitu kan. Jadi jangan jadi kutu loncat yang baru naik 3 tahun keluar sektor, baru 3 tahun keluar sektor lagi. Jadi fokus satu bidang, dalemin. Kayak misalnya aku nih, mungkin orang mikir buat apa kodok gitu kan. Tapi saya tetap berpegang teguh sama hobi saya dari dulu. Saya coba belajar marketnya gimana, belajar luasnya pasar tuh gimana. Nah, tetap bisa. Kodok gitu loh, buat apa orang mikirnya itu. Biasanya hobi itu malah berpeluang juga ya. Iya, gitu. Tergantung. Misal kita hobi fotografer gitu kan. Terus dengan itu kita bisa ngejual jasa kita, entah acara wisuda atau pernikahan gitu-gitu. Iya, kan. betul banget. Terus inspirasi dari mana sih kamu kayak, oh kamu tahu bisnis kayak gini, terus kamu nyari-nyari gimana ya cara aku bisa terjun di bisnis itu tuh dari mana aja? Paham nggak? Paham. Bisnis itu sebenarnya 1% itu teori, sisanya tuh action semua. Jadi kita kan, menurut saya sendiri ya, itu nggak ada kelas bisnis itu nggak ada. Menurut saya sendiri itu, katakanlah ya, kita datang ke sebuah mentor bisnis gitu ya, kita tanya ke dia, bro gimana gini-gini, how to gini-gini. Menurut saya, entrepreneur itu learning by doing gitu loh. Jadi bukan learning by teori. Jadi katakanlah, karena dalam sistem pembelajaran bisnis kita kan nggak diajari ketika kita ditipu orang gimana, ketika kita gagal itu gimana. Jadi kalau menurut saya itu tetap pelajaran terbaik itu dari belajar. Gimana sih kamu tuh kayak dapat inspirasi, misal ya kamu tuh bisnis kuliner, aku pengen banget bisnis kuliner lumpia nih. Tapi gimana ya cara terjun di bisnis itu, kayak apa yang aku harus siapin gitu loh, paham nggak? Paham. Iya. Berarti di reptil berarti ya? Nggak di reptil aja, kayak kamu tadi ikan yang gagal. Nah kamu kan cari info juga harus banyak kan, ngertinya nggak sekedar gitu aja. Kalau ikan tadi itu saya sebetulnya ada kesalahan mindset. Saya tuh dari awal beli indungan tadi itu, saya tuh tergiur sama cuannya gitu loh. Saya kan mikir, wah ini ikan sepasang harga 1 juta gitu kan. Katakanlah kita nganakin 10 ekor udah balik modal beberapa kali lipat kan. Ternyata ketika saya beli ikan itu 1 pasang, itu kan ada sekitar gap 4 bulan waktu sampai sekarang dari saya awal beli indukan. Dalam gap 4 bulan tadi itu ada penurunan harga. Jadi kalau kita lihat marketnya hewan itu kita tren-trenan gitu loh. Jadi harus lihat market ya? Betul, kita harus tetap berkembang. Misal bulan ini yang ramai itu dari jenis white scale. Buat next year-nya itu yang ramai ternyata dari jenis blue rim. Itu pun terus berganti waktu setiap waktunya. Jadi ternyata ekspektasi saya itu yang berawalnya bakal cuan berkali-kali lipat, itu ternyata malah minus. Karena saya tadi itu kurang memperhatikan tren pasarnya tadi itu. Dari saya awal beli sampai jadi anakan sekarang, itu saya minus banyak. Karena harganya udah berubah, harga makin turun. Kalau di kodok itu saya kemarin alhamdulillah, itu saya masuk sebelum rame-ramenya. Ya. Jadi saya dapat gimana ya? Dapat kelebihan cuan gitu loh. Ketika belum rame-ramenya, kan lagi murah-murahnya kodok nih. Ketika saya borong banyak ke rumah, beberapa bulan kemudian itu ada tren baru di dunia pecinta reptil, gimana kodok Pac-Man itu jadi teman keseharian kita gitu loh. Jadi ketika udah tren-trennya itu harga makin naik. Jadi saya dapat kayak bonus tambahan gitu loh. Saya masuk sebelum rame-ramenya dan saya udah di rame-ramenya sekarang gitu. Kadang kan support temen itu butuh ya untuk kayak mengenalkan banyak orang gitu loh, ya kan, biar ngedukung juga kan temen itu. Nah terus juga partner bisnis itu nggak sembarangan kan kita cari. Gimana sih caranya kamu tuh cari partner bisnis Gini ya? yang sesuai sama kamu ya? Betul. Bisnis itu kita jangan pernah melihat dari seberapa banyak cuannya, dari gimana sistem bisnisnya. Saya belajar dari idola saya, namanya Koh Andrew Susanto. Itu beliau pemilik Holy Wings Group di Jakarta. Beliau berkata, kalau kita mau join sebuah bisnis, itu kita jangan lihat seberapa lama kita break even atau balik modal, tapi kita lihat gimana rekan kita itu trust-nya itu loh. Jadi ketika rekan kita itu udah trust sama kita trust sama rekan kita, walaupun sebuah bisnis itu gimana ya, low profit katakanlah, tapi ketika kita udah menjalin hubungan yang sangat kuat dengan rekan kita, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Jadi kalau pertama kali kita cari rekan usaha itu, carilah yang paling jujur. Yang pertama jujur yang pastinya. Kedua tuh dia nggak gila uang. Kedua itu penting. Dia nggak gila uang. Kemudian ketiga itu dia amanah.
Itu aja sih. Dan itu kerja keras, 4. Kerja keras tadi. Menurutmu sharing bisnis itu penting nggak? Penting sih. Karena kita bisa mengafirmasi otak gitu loh. Makin semangat. Kalau saya gitu. Menurutmu kalau semisal kan sharing bisnis itu lebih ke kayak komunitas di antara pebisnis gitu, apakah mentoring itu butuh nggak? Penting nggak? Kalau saya tuh mentor banyak sih ya, tapi dari YouTube. Saya nggak ada rekan kru tuh nggak ada bisnis. Jadi saya benar-benar Sampai yang bayar itu? Oh, itu saya join salah satu kelas dari influencer. Ya. Itu saya belajarnya dari segi marketingnya aja. Gitu. Cuma kalau kita tim offline nggak ada. Saya terus belajar dari YouTube, dari Google. Saya percaya tadi itu sih. Terus platform apa yang menurutmu berpengaruh dari bisnis? Misal kayak kamu jalanin Reptil, itu kamu kan Facebook, apakah Facebook doang? Kayak misal kamu jual di Shopee, apakah nggak berpengaruh? Kamu nggak mau ngembangin juga di platform yang lain? Kalau kita penjualan itu fokus di Facebook ya. Karena kalau saya melihat ada perbedaan karakter antara platform Facebook dan kemudian Instagram. Kalau di IG itu saya lebih belajar dari kemewahannya gitu loh. Jadi saya lebih show off-nya ke Facebook. Cuma kalau orang-orang mau buy atau mau beli, itu kita arahkan ke WA langsung. Begitupun dari Facebook. Kalau Facebook itu mereka emang gimana ya? Facebook itu kayak emang bikin fitur yang buat berteman gitu loh. Jadi kita lebih bersosial di Facebook. Karena dari bentuk kolom komentarnya sendiri itu beda. Antara Instagram itu beda sama Facebook. Facebook itu emang nyaman buat diskusi di sana. Tapi kan kalau semisal WA, terus pembayaran, maksudnya bisa dipercaya nggak? Kan kadang pembayaran itu kalau misal Shopee, kita bayar tapi kan masih ditahan gitu. Oh, oke. Gini, kita ada 2 tipe pelanggan nih. Pelanggan pertama itu emang pelanggan yang udah kita sejak lama. Jadi kayak pelanggan dia udah berkali-kali repeat order gitu loh. Tapi buat teman-teman pelanggan baru, kita saranin pakai namanya Rekber. Jadi Rekber itu namanya rekening bersama. Mirip kayak Shopee. Cuma Rekber itu gini. Ada salah satu pemain Reptil terlama di Indonesia, biasanya di Facebook. Itu namanya Laila Raden. Itu dia buka jasa Rekber. Jadi sama kayak Shopee. Kita bikin grup di WA 3 orang kan ya. Jadi sebagai penjual, Rekber dan pembeli gitu. Untuk first step-nya, langkah awalnya, itu biasanya pembeli itu transfer dulu ke pihak Rekbernya. Ketika udah transfer nih, kan Rekber konfirmasi ke kita sebagai penjual. Itu kita kirim barangnya ke si pembeli. Ketika barang sampai aman sesuai deskripsi, nanti uang tuh cair ke kita. Nah, ya, jadi kuncinya itu di Rekbernya. Jadi gimana cara kita nemuin Rekber yang paling terpercaya? Jadi kayak Shopee mirip kayak Shopee, Tokped sama. Oh gitu. Jadi kalian langsung mengarahkan gitu. Ya. Oke, sejauh ini kita sudah banyak mendengar cerita dari Kak Firdan mengenai bagaimana sih mendapatkan ide bisnis, strategi marketing, dan lain-lain. Bisa belajar dari Kak Firdan. Apakah Kak Firdan ada kayak kata-kata inspirasi gitu? Kata-kata inspirasi ya. Saya kalau kata-kata inspirasi itu belajar dari, mungkin tau lah ya, salah satu aktor dari film-film terkenal, Dwayne The Rock Johnson gitu kan. Itu beliau berkata, singkat saja gitu, one day or day one gitu loh. Jadi kita sering kali, kita dari hal sederhana kita kan lah, cowok-cowok misalnya nih, kita bangun tidur dari pagi, kita janji nih, besok pagi kita mau nge-gym katakanlah, kita mau workout di rumah. Tapi kita hanya sekedar one day gitu loh, someday, suatu hari gitu. Tanpa kita sadari bahwasanya hal paling krusialnya itu ketika kita memakai kata day one. Jadi katakanlah kita malam ini nih, kita berazam sama hati kita, someday aku bakal gini. Tapi tanpa kita sadari, yang paling penting adalah day one gitu loh. Jadi hari pertama besoknya kita bakal gini. Karena saya nggak pernah percaya sama namanya hari keberuntungan, hari Feng Shui, saya nggak pernah percaya. Menurut saya hari terbaik buat start bisnis hari ini gitu loh. Jadi kan ada kan beberapa orang bilang kita best time-nya kita mulai 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Tapi kalau saya pribadi tetap hari ini gitu, yang tercepat gitu loh. Gitu. Jadi berprinsip sekali. Tetap day one, jangan someday gitu loh. Nah, kali ini kita akan tutup sharing sessionnya dengan Biz Builder, menginspirasi pemuda Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu.